Halo, jumpa lagi dengan saya Mas Fortun. Kamu punya teman-teman toksik yang setiap hari mengeluh, setiap hari jelekan orang lain, setiap hari diajak untuk suatu kemajuan banyak alasan dan nyalain orang lain. Ya, berarti kamu punya teman-teman yang istilah saya mental miskin. Oke. Kita hari ini akan bahas tentang mental miskin. Apa itu mental miskin? Ya seperti saya utarakan, di mana dia selalu mengeluh, menolak sebuah perubahan, menganggap diri paling benar, menjelekkan orang lain, dan ketika suruh maju banyak alasan untuk menolaknya. Oke, ada 5 poin tentang orang-orang yang bermental miskin. Poin pertama, mereka menciptakan mental block yang ke diri mereka sendiri. Mental block seperti apa ya? Sebuah batasan diri. Contohnya apa? Terlalu tua, saya sudah tua, sudah tidak mampu. Saya yang kedua, saya masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum bisa ini, belum bisa itu, suruh coba, aduh nanti aja deh, banyak alasan. Terus juga takut miskin, takut bangkrut. Terus juga mereka juga istilahnya alasannya sejuta alasan yang menunjukkan bahwa mereka tidak mau mengubah nasib mereka dengan sejuta alasan. Yang kedua, mereka menolak sebuah perubahan. Sekarang dunia ini sudah bergerak sangat cepat, perubahan itu sangat cepat sekali. Dari dulu zaman handphone Nokia ke BlackBerry, sekarang sudah Android. Android juga pun sekarang sudah mulai beralih ke AI, dan perkembangan zaman itu sudah sangat cepat. Jadi sudah bukan zamannya lagi pakai surat-suratan, bukan zamannya lagi masih pakai telegraf, sekarang sudah super teknologi canggih. Dan mereka biasa yang mental miskin itu menolak sebuah perubahan. Mereka nggak terima kalau sekarang pasar sudah berubah, bukan di dunia nyata tapi di dunia virtual. Yang ketiga, mereka ini yang sangat berbahaya. Mereka itu selalu berteman dengan orang-orang sesama orang toksik, orang-orang yang sesama yang keluh melulu, orang-orang yang selalu nyalakan orang lain, orang-orang yang selalu merasa dirinya paling benar, dan mereka itu pasti berkumpul dengan satu habit yang sama. Akibatnya apa? Ya mereka tidak akan pernah maju karena dalam lingkaran setan yang sama. Gimana semua maju sedangkan temannya toksik semua, seperti itu. Ya keempat, nah tadi kan kita bahas yang ketiga, mereka kumpul tempat yang sama. Yang keempat, ketika mereka kumpul sudah bisa ditebak mental miskin itu topiknya nggak akan jauh dari 3 hal ini. Satu, mengeluh dan menjelekkan atasan, menjelekkan bos, menjelekkan manajer, menjelekkan supervisor, dibilang inilah itulah segala macam, bosnya, atasannya, segala macam. Padahal mereka tidak belajar dari atasan mereka, mereka tidak belajar dari bos yang mereka, baik sisi positifnya atau negatifnya. Yang kedua, apalagi yang mereka bicarakan ketika bertemu, mereka selalu ngeluh tentang penghasilan. Pengeluh miskin lah, penghasilannya kurang lah, pengeluarannya besar lah. Padahal apa ya, kacau lah manajemen keuangan mereka yang berantakan. Jadi punya satu deposit tabungan doang dipakai buat semua. Akibatnya kas keluar masuk tidak jelas, semua tidak jelas. Akibatnya apa ya, bagaimana dia mau bisa hidup, bisa mengatur keuangan kalau sedangkan bocor sana sini, seperti itu. Terus juga mereka yang terakhir, topik yang biasa mereka itu adalah selalu mengeluh tanpa ada solusi kedepannya seperti apa. Contoh, mereka kalau tentang penghasilan hanya ngeluh doang, tapi nggak ada usaha upaya mereka misalkan buka dagangan kah, atau mereka upaya misalkan pindah kerja kah, atau kalau mereka upgrade skill, misalkan sekolah lagi atau kursus lagi supaya mereka bisa. Tidak ada sama sekali. Nggak ada strategi misalkan dagang, sepi, nggak ada niat buat promosi, nggak ada niat apa, ibaratnya mana ya udah nih nasib gua, ibaratnya seperti itu. Terus juga misalkan dia mengeluhkan atasan, juga dia tidak pernah ada niat untuk buka bisnis sendiri, mengembangkan bisnis seperti apa. Nah yang kelima ini yang bahaya adalah grab mentality. Grab mentality adalah dia nggak suka lihat orang lain maju, naik ke atas, dan mereka maunya yang orang-orang yang naik
ditarik lagi harus senasib seperti mereka. Itu namanya grab mentality. Banyak di sekitar kita ya orang-orang yang grab mentality. Contoh, misalkan ada 5 orang komunitas, 5 orang bertemu, misalkan mereka satu satu komunitas lah, 5 orang. Anggaplah komunitas itu 4 orang nggak pernah sholat, tapi 1 orang sholat, itu pasti akan dijelekkan habis-habisan, akan dihina habis-habisan. Sok suci lah, sok agamis lah, alo Pak Ustadz, alo Bu Ustazah, segala macam dihujat seperti itu. Atau orang-orang yang pengen misalkan sebuah perubahan, oke, gue punya dream ya, misalkan gue pengen punya dream bisa jalan-jalan ke Eropa, gue pengen punya mobil mewah, gue pengen punya Mercedes Benz, gue pengen punya Fortuner, gue pengen punya Ferrari. Tapi kalau itu isinya komunitasnya orang-orang yang misalkan kelas bawah, misalkan tukang baju atau tukang beca, mereka jawabnya apa? Udahlah, lu nggak usah mimpi tinggi-tinggi, tak jatuh sakit. Itu ngaco. Bermimpilah yang tinggi dan berjuanglah proses untuk bisa meraih mimpimu itu. Tapi di grab mentality, mereka tidak mau orang lain yang sesama mereka itu bisa maju, dan mereka sejuta cara untuk buat mereka jatuh dan sadar diri. Ibaratnya lu tuh bukan apa-apa dan lu bukan siapa-siapa. Jika punya teman-teman grab mentality, ya segera tinggalkan, nggak usah kenal sama sekali, dan fokus sama dream kamu. Fokus kamu, karena hidup kamu bukan ditentukan oleh dari ucapan teman-teman kamu. Hidup kamu, rezeki kamu bukan dari teman kamu yang berkata itu. Teruslah berjuang sama dream kamu, raihlah mimpi kamu untuk jadi juara, dan jangan pernah berteman dengan orang-orang yang grab mentality. Nah, demikiannya 5 poin dari mental miskin. Pertama, mereka selalu menciptakan mental block. Yang kedua, mereka punya banyak alasan untuk menolak perubahan. Yang ketiga, mereka selalu berkumpul dengan sama-sama orang toksik. Yang keempat, ketika mereka kumpul, pasti kalau nggak ngejelekin atasan, kalau penghasilan tanpa ada solusinya. Yang kelima, mereka semuanya masih grab mentality, gak senang lihat orang maju, dan mereka maunya orang-orang itu lebih lebih sial dari mereka, dan maunya mereka orang-orang tetap hidupnya menderita. Itu namanya grab mentality. Oke, bagi kamu yang mau konsultasi tarot dengan saya secara langsung, Hermas Fortune, bisa hubungi saya melalui admin di WA 0812 2000 1352, 0812 2000 1352. Dari konsultasi tarot kamu akan dapat sebuah prediksi untuk bisa melangkah bijaksana dalam menentukan sebuah keputusan. Ditambah lagi advice yang saya akan berikan ketika konsultasi tarot, sehingga memudahkan jalan kamu meraih dream kamu seperti itu. Atau kamu bisa kunjungi website saya di www.hermasfortune.myid seperti itu. Oke, sampai jumpa di sesi pertemuan konsultasi dengan saya. Sekian, hormat saya, Hermas Fortune.